Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Ya anak-anak sekalian, walaupun belajar kita sambil online, semoga tetap semangat. Belajar online selama 14 hari, tetap semangat. Ini sama, ilmu juga didapat. Belajar dari rumah, Ustadz-ustazah mengajar dari rumah juga. Kali ini kita di pembelajaran terakhir PAI, yaitu pembelajaran 12. Kemarin tertunda, tidak selesai pada hari Kamis sebelumnya, tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahimnya alhamdulillah sudah kelar, dan hari ini dan kesempatan kali ini yang terakhir adalah bagian B, sub pembelajaran bagian B, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Selamat menyaksikan video kali ini, video pembelajaran dari Ustadz Sudir. Semoga bermanfaat, dan di akhir video nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang siapa cepat dia dapat, ya. Siapa yang duluan menjawab nanti melalui rekaman video, maka dia akan mendapatkan pulsa untuk nomor HP orang tuanya, disumbang, ya, diberikan cuma-cuma oleh Ustadz Sudir, ya. Mari berbuat baik, bersedekah untuk orang tuanya melalui kesempatan kali ini. Selamat menyaksikan anak hebat, mudahan bermanfaat. Kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Setelah berdakwah di Babilonia dan beberapa lama tinggal di Mesir, Nabi Ibrahim alaihissalam bermaksud pindah ke Palestina bersama istrinya. Karena lama tidak memiliki anak, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai anak yang soleh. Berkat doa itu, Ibrahim dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ismail. Ibu Nabi Ismail alaihissalam bernama Hajar. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan rumah membawa Hajar dan Ismail tanpa tempat tujuan yang tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberi arah kepada binatang tunggangannya. Setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh, tibalah pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri dan anaknya Ismail di Mekah. Di kota itu, Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, dan menjadi kiblat manusia dari seluruh dunia. Di tempat itu, Masjidil Haram sekarang berada. Lelah masih belum hilang, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di Mekah. Hajar dan Ismail harus ditinggalkan, padahal tempat itu sangat gersang, tak ada air dan tanaman yang subur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada istrinya bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus bertawakal kepadanya. Hajar berkata, "Kemanakah engkau akan pergi? Apakah Allah menyuruhmu melakukan hal ini?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Benar, Allah lah yang menyuruh kita ke sini. Percayalah, Allah Maha Penyayang, tidak mungkin menelantarkan kalian." Hajar mematuhi perintah Ibrahim dengan sabar. Ia makan dari bekalnya dan minum dari air yang ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai habis. Beberapa hari kemudian, persediaan bekal sudah habis. Tak ada lagi makanan dan minuman. Hajar kebingungan kemana ia harus mencari makanan. Kebingungan bertambah manakala terdengar tangisan Ismail kehausan. Hajar melirik ke kanan dan ke kiri, pandangannya ke sana kemari mencari air. Begitu gigihnya Hajar, ia berlari menuju bukit Sofa, barangkali bisa mendapatkan air. Ternyata tidak ada air sedikit pun. Kemudian ia pun berlari-lari kepayahan sampai tiba di suatu tempat lain yang bernama Marwah. Di sana pun tidak ada air. Kejadian itu sampai berulang-ulang, bolak-balik sebanyak 7 kali. Ia berlari antara bukit Sofa dan Marwah. Diriwayatkan bahwa Hajar berada dalam keadaan tidak berdaya dan hampir berputus asa. Namun pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepadanya.
atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, keluarlah mata air Zam-Zam. Air itu dapat memenuhi keperluannya sehari-hari. Nabi Ismail alaihi salam adalah anak yang patuh dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta hormat kepada orang tuanya. Ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Ismail alaihi salam menginjak usia remaja, Nabi Ibrahim alaihi salam dan Hajar diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini dijelaskan dalam Al-Quran, surat As-Saffat ayat 102 sampai 111. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ayat 102. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Ayat 103. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Ayat 104 sampai 105. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Ayat 106. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ayat 107. Sesudah nyata kesabaran dan ketaatan Ibrahim dan Ismail alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang menyembelih Ismail dan untuk meneruskan kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan seekor kambing. Peristiwa ini menjadi dasar di syariatnya kurban yang dilakukan pada hari raya haji. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Ayat 108 sampai 109. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat 110. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ayat 111. Dan inilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada setiap hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membangun Ka'bah. Hal itu disampaikan kepada anaknya. Nabi Ismail alaihissalam berkata, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu, dan aku akan membantumu dalam pekerjaan mulia itu." Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Mulailah keduanya membangun Ka'bah hingga selesai, dan tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri ketika itu dikenal dengan Maqam Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wasiat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam untuk membersihkan Ka'bah dari kotoran, perbuatan syirik, dan penyembahan berhala untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku, dan yang sujud. Demikian anak-anak hebat kisah Nabi Ismail alaihissalam. Selanjutnya Ustadz akan memberikan tugas bagi kalian anak-anak hebat yang duluan menjawab dalam bentuk video. Nanti akan Ustadz kasih hadiah pulsa untuk nomor HP orang tuanya. Sukses selalu, semoga bermanfaat pelajaran PI online ini. Tetap semangat belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.